Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil ke-10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya mina itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Menurut perkataanmu sendiri, engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak engkau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pengajaran Tuhan tentang harta patut kita renungkan dalam 2 hal. Yang pertama, mina, harta itu pemberian cuma-cuma dari Tuhan.
bukan upaya manusia, dan Tuhan memberikannya menurut kesanggupannya, menurut kemampuannya. Dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari harta yang dititipkan kepada manusia. Yang kedua, kegagalan dalam mengembangkan harta bukan karena kekurangan harta itu, tetapi diakibatkan oleh kemalasan, oleh rasa takut, oleh was-was. Maka harta itu tidak berkembang. Apa yang kita miliki dalam hidup harus kita kembangkan menurut kesanggupan kita, karena Tuhan nanti menuntut tanggung jawab dari kita. Keluarga Makabe rasa-rasanya mempertanggungjawabkan imannya terhadap penguasa daripada ia kehilangan keselamatan karena menuruti manusia. Ia kehilangan nyawanya tetapi memperoleh menyelamatkan jiwanya. Ia setia kepada Tuhan, mereka mempertanggungjawabkan imannya. Santa Elizabeth dari Hungaria, rasanya seorang ibu, seorang santa yang terus mengembangkan harta kekayaan dalam dirinya